Halo, pagi metal. Perkenalkan, nama saya Fani Raffi dari Departemen Teknik Teknologi dan Material Angkatan 2020. Di sini saya bersama teman-teman saya yang diketuai oleh Ibu Yudi Esmika akan menyampaikan gagasan kami mengenai limbah tongkol jagung dan pelepah pisang yang akan digunakan ulang sebagai kertas kemasan makanan kering agar penggunaannya maksimal dan tidak menjadi limbah yang berpolusi di lingkungan sekitar. Selamat saksikan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari gagasan yang kami angkat. Peningkatan populasi manusia yang mencapai 7,7 miliar orang membuat tingkat penggunaan bungkus makanan semakin meningkat. Peningkatan penggunaan kertas membuat pohon yang menjadi bahan utama semakin berkurang jumlahnya. Dari data BPS, limbah tongkol jagung yang dihasilkan berkisar 5,7 juta ton per tahun, dan sebagian besar limbah ini hanya dibakar atau dibuang dan menghasilkan masalah baru seperti pemanasan global, efek rumah kaca, dan polusi udara. Selain itu, dari data BPS dan Direktorat Jenderal Hortikultura di tahun 2018, peningkatan produksi pisang mencapai 7,26 ton. Dan dari angka ini, apabila pemanfaatannya tidak maksimal, maka akan menghasilkan masalah lingkungan yang baru. Kemudian ada pula tujuan manfaat terhadap gagasan yang kami jadikan, yaitu kertas kemasan bahan makanan kering. Yang pertama tujuannya yaitu untuk mengetahui kualitas dari produk suatu limbah tongkol jagung dan limbah pelepah pisang sebagai bahan baku kemasan makanan kering sebagai pengganti pencemar lingkungan seperti styrofoam, kertas minyak yang mudah mencemari lingkungan. Kemudian yang kedua ada manfaatnya yaitu untuk mengurangi polusi udara yang ditimbulkan pada saat limbah tongkol jagung tersebut pasca panen dan dibakar, dan yang menimbulkan asap-asap yang mengganggu lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua manfaatnya yaitu untuk memaksimalkan limbah tongkol jagung dan limbah pelepah pisang agar limbah-limbah tersebut tidak mencemari lingkungan, sehingga pemanfaatannya akan semakin efisien dan maksimal. Tongkol jagung dan pelepah pisang kerap dibuang dan dibakar oleh masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa tongkol jagung dan pelepah pisang merupakan limbah. Di Sumatera Selatan, sekitar 325 hektar lahan menjadi tempat pembakaran limbah tongkol jagung dan padi. Berbagai macam masalah diakibatkan oleh pembakaran ini, seperti kebakaran hutan yang diakibatkan oleh limbah yang dibakar dan ditinggalkan begitu saja, serta polusi udara yang mengakibatkan kurangnya pandangan pengendara dan gangguan pernapasan penduduk di sekitar. Dewasa kini, kertas minyak dan styrofoam digunakan sebagai pembungkus makanan semakin lama. Padahal material dalam kedua barang tersebut itu sangat sulit terurai dan terdapat zat berbahaya di dalam, seperti bisphenol A atau BPA yang terdapat dalam kertas minyak yang mengakibatkan gangguan reproduksi dan bisa menyebabkan kanker. Dari latar belakang dan kondisi terkini tersebut, terdapat suatu ide atau gagasan untuk membuat kertas kemasan makanan kering dari bahan alami non-kayu, yaitu kertas kemasan makanan kering dari limbah tongkol jagung dan pelepah pisang. Tongkol jagung dan pelepah pisang memiliki serat selulosa yang tinggi, sehingga berpotensi untuk menjadi bahan baku pembuatan kertas. Menurut Septianingrum tahun 2011, hasil analisis kimia dari tongkol jagung terdapat hemiselulosa sebesar 30,91%, alfa selulosa sebesar 26,81%, lignin sebesar 15,52%, karbon sebesar 39,80%, hidrogen sebesar 2,12%, dan air sebesar 8,38%. Menurut Gupta tahun 1998, hasil analisis kimia dari pelepah pisang terdapat selulosa sebesar 60-65%, hemiselulosa sebesar 6-8%, lignin sebesar 5-10%, dan air sebesar 10-15%. Kandungan serat yang tinggi dan lignin yang rendah dari kedua bahan, apabila dipadukan dapat menjadi kertas kemasan makanan yang memiliki sifat kuat dan juga alami. Kertas kemasan makanan kering ini nantinya akan dibuat kaku agar dapat dilipat menjadi bentuk semirip mungkin dengan styrofoam, sehingga memudahkan untuk memasukkan makanan dan menutupnya agar terhindar dari udara yang masuk ke dalam makanan. Proses pembuatan kertas kemasan makanan kering ini melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah formulasi NaOH, yang kedua adalah pembuatan pulp,
yang ketiga adalah pembuatan kertas, dan yang keempat adalah pemodelan kemasan. Langkah pertama yaitu formulasi NaOH, yaitu dengan menggunakan variasi NaOH sebesar 1%, 5%, 10%, dan 25% untuk mendapatkan kertas kemasan dengan kenampakan serat dan kekuatan tarik yang berbeda. Langkah kedua yaitu pembuatan pulp. Pembuatan pulp dilakukan dengan cara tongkol jagung dan pelepah pisang digiling, kemudian dihaluskan, lalu disaring, dan kemudian dimasak menggunakan NaOH dengan variasi sebelumnya menggunakan suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Langkah ketiga yaitu pembuatan kertas, yaitu menggunakan tepung kanji sebagai bahan perekat alami yang dicampurkan ke dalam pulp. Untuk skala kecil dapat menggunakan sablon, screen sablon sebagai tempat mencetak dan kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Untuk skala besar dapat menggunakan mesin cetak dan kemudian dikeringkan menggunakan oven. Langkah terakhir yaitu pemodelan kemasan. Kertas kemasan dilipat sedemikian rupa sehingga membentuk kotak seperti kotak styrofoam pada umumnya, sehingga dapat digunakan untuk membungkus makanan dan terhindar dari udara bebas. Pihak-pihak yang terkait dalam gagasan ini adalah petani jagung dan petani pisang, pabrik-pabrik jagung, pemerintah Indonesia, dan juga lembaga swadaya masyarakat. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari hasil penelitian dari gagasan yang kami angkat yaitu bahwa penambahan pelepah pisang dan tongkol jagung sebagai komponen dalam proses daur ulang pembuatan kertas kemasan berpengaruh secara bermakna terhadap kuat tarik kertas kemasan yang dihasilkan. Rata-rata kuat tarik kertas daur ulang pada variasi perbandingan tongkol jagung dan pelepah pisang 2:1,5 menghasilkan kuat tarik paling baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kuat tarik kertas daur ulang adalah komponen bahan, di mana semakin banyak jumlah komponen dalam proses daur ulang kertas, maka akan semakin besar kuat tariknya. Saran dalam proses pembuatan kertas kemasan ini dapat menggunakan tongkol jagung yang muda maupun tua. Proses pemasakan bahan baku sebaiknya dipisah dan dalam waktu yang berbeda, karena tingkat kekerasan antara tongkol jagung dan pelepah pisang pun berbeda. Kemudian pada proses penggilingan atau blender, lebih baik sedikit demi sedikit agar pulp yang dihasilkan lebih halus. Demikian presentasi dan pemaparan dari kelompok kami, yaitu mengenai gagasan kami terhadap lingkungan sekitar yang menginovasikan sebagai limbah tongkol jagung dan limbah pelepah pisang sebagai bahan baku kertas kemasan makanan kering dengan berbagai latar belakang, manfaat, dan tujuan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.